Sejarah Benteng Gedung Coret. Pada abad ke-18, tanah Jawa terus menjadi sorotan para penjajah. Belanda yang pada saat itu menguasai perdagangan di Nusantara merasa perlu untuk mendirikan benteng di kawasan Surabaya sebagai bagian dari sistem pertahanan mereka. Tibalah Kapten Zeni Cicip. Dia adalah perwira yang ditunjuk untuk memimpin misi mendirikan benteng di wilayah Gedung Coret. Saat Kapten Cicip tiba, dia menyadari pentingnya dukungan dari penduduk lokal. Dengan bijak, dia melakukan negosiasi dengan tokoh-tokoh setempat. Selamat pagi, saudara-saudara, terima kasih sudah datang. Saya Kapten Zeni JC dari Belanda. Saya datang ke sini untuk membicarakan pembangunan benteng di wilayah ini. Selamat pagi, Kapten. Apa yang membawa Anda ke pemukiman kami? Kami berniat untuk membangun benteng di sekitar Gedung Coret ini sebagai langkah untuk memperkuat pertahanan wilayah. Kami ingin melibatkan masyarakat setempat dalam proses ini. Apakah masyarakat kami akan memiliki manfaat dari adanya benteng ini? Tentu, kami ingin menciptakan kesempatan untuk masyarakat setempat. Ada potensi untuk pelibatan dalam konstruksi. Jika itu yang diinginkan masyarakat, kita bisa membahas ini lebih lanjut. Pembangunan benteng dimulai pada tahun 1900 sampai dengan 1925. Proses yang dilakukan pun tidaklah mudah. Prajurit Belanda dan penduduk setempat harus menghadapi berbagai macam tantangan, mulai dari kondisi alam yang sulit hingga ancaman dari pihak yang tidak setuju dengan keberadaan benteng tersebut. Namun, sangat disayangkan, pembangunan benteng terpaksa dihentikan akibat krisis ekonomi. Benteng tersebut hanya digunakan oleh pasukan Belanda untuk penyimpan peluru dan persenjataan. Tidak lama dari itu, benteng direbut paksa oleh Jepang, menjadikannya basis pertahanan laut dan menambah persenjataan. Singkat cerita, pada tahun 1945, benteng tersebut digunakan untuk pasukan Sriwijaya bermarkas. Pasukan Sriwijaya memanfaatkan benteng tersebut sebagai basis pertahanan dan serangan. Mereka berhasil merebut beberapa senjata dan amunisi dari Jepang dan juga Inggris. Namun, perangan pasukan Sriwijaya tak berlangsung lama. Pada suatu hari, pasukan Inggris di bawah pimpinan Komandan Harry Carden Robert telah mengepung benteng Gedung Coret. Mereka memiliki keunggulan dalam persenjataan dan strategi yang membuat pertempuran semakin sulit bagi pasukan Sriwijaya. Pertempuran pun dimulai dengan serangan sengit dari pasukan Inggris. Mereka menggunakan senjata modern mereka dengan cermat, menghancurkan pertahanan benteng dan menyebabkan banyak korban di pihak pasukan Sriwijaya. Jenderal, kami tidak bisa bertahan lagi. Pasukan Inggris terlalu kuat. Kita harus tetap bertahan. Ini adalah tanah air kita. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Meskipun pasukan Sriwijaya bertempur dengan gigih, mereka terus mundur karena serangan yang terus-menerus dari pasukan Inggris. Setiap sudut benteng dipenuhi dengan kehancuran dan penderitaan. Dan pada akhirnya, pasukan Inggris berhasil merebut benteng Gedung Coret. Mereka menang dalam pertempuran tersebut. Tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lama. Pasukan yang selamat dari kejadian tersebut bergabung dengan pasukan-pasukan lain yang masih melawan Inggris. Hingga pada akhirnya, benteng tersebut utuh menjadi milik warga Surabaya. Mereka telah memberikan pengorbanan besar demi tanah air mereka. Dengan kisah mereka terus dikenang sebagai inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya.
Halo teman-teman, jadi itu tadi merupakan sejarah dari Benteng Kedung Coek Surabaya, yang dimana menceritakan dari proses berdirinya benteng tersebut sampai dengan kemenangan bagi warga Surabaya. Lalu, di mana sih kondisi benteng setelah kemerdekaan Indonesia? Setelah kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, kondisi Benteng Kedung Coek di Surabaya sama sekali tidak mengalami perubahan. Pada masa kolonial Belanda, terdapat amunisi yang tersimpan di dalam benteng tersebut. Namun, pada tahun 2017, amunisi tersebut telah dipindahkan oleh TNI Angkatan Darat dan disimpan di Pusat Kodam 5 Brawijaya, Malang. Pemindahan amunisi tersebut dilakukan secara manual dengan menggunakan kendaraan milik TNI Angkatan Darat. Dan hingga pada saat ini, benteng tersebut dikelola sepenuhnya oleh Kodam 5 Brawijaya melalui Poldam 5 Brawijaya.